Assalamualaikum, nama saya Syafatus Yudo Pamungkas, NPM 41182191190123, Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, mata kuliah Asas dan Falsafah Pendidikan Jasmani, dosen pengampu Ibu Yunita Lasma Siregar MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan jasmani. Yang pertama adalah zaman primitif. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens, makhluk yang berpikir sebagian terbesar tergantung pada aktivitas otot. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, sandang, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan, serta kelanjutan perkembangan suku. Melalui kajian ini diketahui bahwa bangsa primitif melakukan permainan dan tari-tarian, mungkin lebih dari manusia zaman manapun. Mereka sangat mementingkan tari-tarian. Menari adalah alat komunikasi untuk manusia dengan bahasa yang tidak memadai. Tari merupakan cara untuk berhubungan dengan yang lain. Kesegaran jasmani dalam masyarakat primitif mutlak diperlukan untuk terus-menerus dan dapat mempertahankan diri, dan karena dengan sendirinya pula selama itu perlu dipelihara. Perkembangan manusia melalui berbagai perubahan zaman dan budaya mengubah pula cara bermain dan berolahraga. Namun demikian, selama manusia hanya berusaha menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan, selama itu tak dirasakan keperluan akan pengaturan aktivitas fisik. Yang kedua adalah zaman abad gelap. Peruntuhan Kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 abad, melalui datangnya abad gelap, kebudayaan terhenti selama 1 periode dan pendidikan tak teratur lagi. Pemerintahan pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barbar dari Eropa Utara menguasai seluruh Romawi. Sementara sinar lampu kebudayaan gereja semakin meredup dan keharuman budaya Greek serta kebesaran Romawi terhenti. Pada saat kejatuhan Romawi, baik moral maupun fisik penduduknya sangat lemah. Kaum barbar dari utara yang menyerbu perlu lebih dari 1000 tahun untuk membangun kembali budaya bangsa yang mereka taklukkan. Asimilasi memerlukan waktu yang lama. Segi positif dari kaum barbar adalah fisik dan moral mereka yang kuat dan menyebar ke seluruh pelosok Romawi hingga menutup kelemahan orang-orang Romawi. Zaman abad pertengahan. Ada 2 kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Keduanya tumbuh dari kekristenan. Pada saat keruntuhan Kekaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani. Karena tujuan akhir adalah hidup setelah mati, maka hidup sepenuhnya ditujukan untuk itu. Seringkali asketikisme bertindak menyiksa tubuh diri sendiri dengan berbagai cara dan bentuk. Asketikisme sangat merusak kemajuan dalam abad gelap dan abad pertengahan karena menentang individu dan prakarsa manusia. Latihan jasmani sama sekali tak terdapat dalam budaya abad ini. Sementara sekarang ini tak ada lagi filsafat demikian. Sisa-sisanya masih terdapat sebagai warisannya. Ini dapat terlihat pada sikap orang yang menentang pendidikan, khususnya latihan jasmani. Yang terakhir, yang keempat, adalah zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai
tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedangkan feodalisme dan gereja bangkit sesal dengan pemerintahan zaman dan berlangsung berabad-abad. Pola budaya yang sangat rumit yang lahir secara renaissance, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama memaksa terjadinya perubahan. Feodalisme telah selesai melaksanakan tugasnya dan struktur organisasinya yang terbatas tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Feodalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki. Sejak timbulnya kaum menengah dan memimpin revolusi menentang gereja, datanglah zaman kapitalisme dan nasionalisme. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah pendidikan jasmani. Bila ada kekurangan, mohon maaf, dimaklumi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.